Allahumma salli wa sallim ala nabiyina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ayah bunda, orang tua murid Al-Siddiq International School, dan mungkin ada ayah bunda yang bukan orang tua murid Al-Siddiq International School atau mungkin calon orang tua murid, beserta yang saya hormati para kepala sekolah, para guru yang senantiasa terus membimbing para putra-putri Al-Siddiq International School maupun di sekolah-sekolah yang lain. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersua melalui Zoom meeting di sini untuk sama-sama ya mencari ilmu, mendapatkan pengetahuan tentang Ramadan. Tema yang diberikan kepada saya adalah strategi efektif menyampaikan pesan positif pada anak-anak selama Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Ramadan sebentar lagi, insya Allah tinggal 1 pekan lagi, dan Al-Siddiq kemarin sudah mengadakan tarhib Ramadan ya, pawai Ramadan yang ya kita kerahkan anak-anak TK, SD, dan SMP menyampaikan pesan kepada masyarakat sekitar bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Insya Allah kita juga senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang ya, sehingga kita bisa ikut meramaikan Ramadan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah Ramadan ini sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Ramadan yang senantiasa kita tunggu-tunggu 1 tahun ini, atau tepatnya mungkin ya 10 bulan 3 pekan ya, karena tinggal 1 pekan lagi ke Ramadan. Kita tunggu-tunggu setelah kita pisah dengan Ramadan tahun yang lalu, kita berharap agar bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun ini. Dan ini merupakan doa bagi kita semuanya. Ya, banyak yang berdoa seperti ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna syahr Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah barokah kepada kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya, dan kita sekarang sudah berada di bulan yang menjadi pintu gerbang bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Mudah-mudahan tinggal sedikit lagi kita sampai ke Ramadan. Tinggal 1 pekan lagi insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua, ini yang mesti kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan mendidik anak, berkaitan dengan menjaga keluarga agar tidak terjerumus dan terlempar ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim, kalau saya terjemahkan sampai wa ahlikum nara, ya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai kita keluarga, ya, berada di neraka. Mungkin personal diri kita merasa sudah soleh, ya, tetapi bagaimana pasangan hidup kita, bagaimana anak kita, apakah sudah kita lihat bahwa keluarga kita, anak-anak kita, mereka sudah soleh atau belum, ya. Harus ada usaha untuk mensolehkan mereka. Taujih Rabbani yang kedua, taujih itu arahan, ya. Arahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah orang-orang yang soleh yang nantinya masuk surga bersama kita? Bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Ya, ini sebuah kebahagiaan, tujuan hidup kita sampai ke negeri akhirat nanti. Ya, kita masuk surga. Kalau, ya, keluarga kita tidak masuk surga, bagaimana? Ya, PR besar. Wa na'udzubillah min dzalik. Taujih Rabbani yang ketiga, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, ya, dan anak, di mana anak cucu mereka, ya, anak cucu mereka uh, mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan, al-haqna bihim itu kami hubungkan atau kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, ini juga surah At-Tur mengingatkan kepada kita bahwa insya Allah kita dan keluarga kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amanu, ya, beriman. Kita beriman kemudian diikuti oleh keturunan kita beriman pula, insya Allah. Nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kewajiban berpuasa, langsung mengerucut bagaimana nanti kita mengelola, memanage keluarga kita agar menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang bisa mendapatkan ketakwaan yang itu akan menjadi tiket masuk pintu surga. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, ya. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim, dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pegangan hidup bagi kita semuanya, bagaimana Al-Qur'an mengarahkan kepada kita di bulan Ramadan seperti apa, kemudian secara umum bagaimana kita mengelola keluarga kita. Nah, ini sudah datang Ramadan, insya Allah beberapa hari lagi. 1 tahun tidak terasa Ramadan telah kembali mengunjungi kita. Semoga yang dilalui dan dilakukan menjadi kebaikan di bulan suci ini. Ibarat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu melakukan perjalanan yang panjang, ya. Ada etape, ya, ada tempat istirahat, ya. Kalau kita ke Jawa lewat jalan tol, ya, ada rest area. Kita masuk ke rest area, kemudian kita isi bensin, ya, kemudian kita bersihkan badan kita, ada mungkin yang ke toilet dan sebagainya, terkadang mampir sholat dan seterusnya, ya, ada yang makan juga. Jadi rest area merupakan tempat pemberhentian untuk mendapatkan energi lagi. Ramadan ibaratnya seperti kita mendapatkan musim panen.
event besar yang di dalamnya Masya Allah sunnahnya saja dianggap sebagai yang wajib. Bagaimana yang wajib? Maka dari itu manfaatkan bulan Ramadan ini untuk perbaikan kita semuanya dan keluarga. Nah, lalu kaitannya dengan keluarga ini seperti apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita dapat memanfaatkan keramahan anak-anak kita di bulan yang baik ini? Bagaimana kita mengajari mereka berpuasa? Bagaimana kita bisa menanamkan dalam hati yang lugu ini? Maksudnya anak-anak kita yang masih lugu gitu ya. Ya, kita tanamkan ajaran dan ketetapan Islam. Bagaimana kita bisa membuat bulan Ramadan sebuah pompa bensin. Nah, tadi ya, ada rest area ya, ada apa itu SPBU ya. Dari mana semua muslim ya, tua dan muda dapat diberikan dosis iman yang cukup sepanjang tahun. Ya, insya Allah kalau bulan Ramadannya bagus, amalan-amalannya, wajiban, anjuran, sunnahnya bisa mendapatkan banyak sekali, maka insya Allah ke depannya Allah akan ringankan, Allah akan mudahkan. Kalau goalnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, takwa itu sendiri dalam banyak ayat dikatakan dalam surah Al-Anfal misalnya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah akan berikan furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Bisa diarahkan oleh Allah, bisa mengikuti yang hak, kemudian yang batil bisa dijauhi. Kemudian Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar. Bapak Ibu, terkadang ada masalah yang bisa kita selesaikan. Allah berikan jalan keluar dengan cepat, ya. Terkadang ada yang masih belum, Allah berikan solusinya. Maka Allah memberikan tip ya agar kita bertakwa yang kemudian setelah itu Allah berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan perkaranya, urusannya menjadi yusra, menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah lipat gandakan pahala yang besar. Masya Allah. Yang tadinya tidak banyak ilmu karena bertakwa, Allah berikan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ini Masya Allah. Maka salah satu sarana untuk mencapai takwa itu adalah puasa. Dan puasa ketika di dalam Ramadan banyak lagi sarana-sarana untuk mencapai takwa ya, yang dengan sarana puasa itu maka media-media atau sarana untuk mencapai takwa, salat, ya tilawah, qiyamul lail, berzikir, tadabbur Al-Qur'an, bersedekah dan yang lainnya Masya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Bapak dan Ibu ya, di Ramadan ini kata Rasulullah SAW, siapa yang mampu melaksanakan umroh di bulan Ramadan, maka dia akan apa? Mendapatkan pahala haji ya. Yang bisa umroh di Ramadan bisa mendapatkan pahala haji, hajinya bersama Rasulullah SAW. Ya. Maka bagus sekali kalau seandainya ya para orang tua, keluarganya, anak-anaknya ya bersama Al-Siddiq misalnya bisa umroh di Ramadan ini di 10 hari terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar di Al-Masjidil Haram. Betapa indah dan bahagianya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Kalau tahun ini belum bisa, mudah-mudahan tahun depan ya bisa bersama-sama keluarga, keluarga besar Al-Siddiq ya, dan juga keluarga besar ya, teman-teman yang lainnya, bapak ibu yang lainnya sekalipun bukan orang tua, wali murid Al-Siddiq ya, bisa ya beribadah di akhir Ramadan di Al-Masjidil Haram di hadapan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya, Masya Allah. Nah, kaitannya dengan
para putra-putri kita bagaimana? La tansawul mukafaah. Nah, jangan lupa hadiah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Muhammad Al-Marsofi, seorang dekan Fakultas Pendidikan di Universitas Tonton, menegaskan bahwa puasa adalah kesempatan besar untuk menciptakan kemauan yang kuat dalam diri anak dan membiasakannya untuk bertanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu, ya, anak yang bertanggung jawab itulah anak yang hebat sebagai kesatria, ya. Kadang-kadang kalau anak melakukan kesalahan, ya dia tidak mau bertanggung jawab. Seorang kesatria kalau memang dia salah, ya, dia mengaku dan menyampaikan maaf bahwa dia telah melakukan kesalahan itu dan itu adalah seorang kesatria. Betapa banyak anak-anak yang menjadi pengecut, ya, berada di balik topeng kadang-kadang, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Tidak mau bertanggung jawab. Tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kalau nanti sudah mukallaf, sudah mendapatkan beban syariah ini untuk dilaksanakan, maka dia akan bertanggung jawab, ya. I am ready. Saya siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mentarbiyah dan mendidik mereka di waktu Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, sebisa mungkin semampu kita untuk memberikan hadiah kalau anak itu mampu untuk berpuasa, ya. Kata beliau tadi, Dr. Muhammad Al-Marsofi mengatakan adalah tepat untuk menemani pengalaman ini dengan hadiah materi yang diberikan pada akhir hari puasa atau pada akhir bulan suci dengan mempertimbangkan bahwa anak biasanya menyukai hadiah cepat, ya, yang mendorongnya dan membuatnya melanjutkan biayanya sampai biaya ini menjadi keyakinan dan perilaku. Ya, maksudnya, ya, semaksimal mungkin kita memberikan penghargaan kepada anak kita, memberikan reward, ya, mungkin di akhir Ramadan. Tapi kalau disampaikan di awal bagus juga, ya. Ya, paling berapa ratus ribu gitu kan, ya. Atau kalau misalnya ada rezeki lebih, ya, diberikan yang lebih. Terus berupa barang-barang tafadhol saja gitu, ya. Bahkan anak-anak itu kadang yang memberi hadiah bukan orang tuanya, ya, kadang kakeknya, kadang neneknya, kadang pamannya dan seterusnya. Karena kebaikan itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan berpendar ke orang lain, ya. Jadi walladzina amanu, orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa cinta, ya, rasa cinta dia dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu berpendar di situ, ya, memancar cahaya kecintaan sehingga orang-orang senang di situ, ya. Salah satu cara yang berguna di sini juga untuk mengasosiasikan puasa dalam kehidupan anak dengan kenangan bahagia dan menyenangkan. Dan ini mendorong anak dan memotivasi dia untuk menunggu bulan Ramadan dengan semangat. Dari Ramadan ke Ramadan. Ada pengalaman yang menyenangkan, membuat dia bahagia, senang ketika Ramadan. Ya. Apalagi kalau misalnya menu-menu dalam Ramadan itu berbeda, ya, dengan yang di luar Ramadan. Ya, anak-anak itu lebih suka, wah Ramadan, insya Allah menunya enak-enak gitu kan. Misal itu, ya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita, ya, untuk menikmati Ramadan ini dengan rezeki yang lebih tadi, ya. Kita tampilkan Ramadan ini baik makanan dan yang lainnya itu lebih daripada kita menyajikan di lain bulan Ramadan. Ya, insya Allah jadi pengalaman tersendiri, anak menjadi senang, anak menjadi bahagia. Ternyata Ramadan itu mengasyikkan, ya, sehingga, ya, anak itu mengharap nantinya supaya ada Ramadan yang akan datang, ya, dia menunggu-nunggu lagi. Ini Masya Allah, ya. Dr. Al-Marsofi memperingatkan kesalahan yang dibuat oleh beberapa orang tua dengan mencegah anak-anak mereka berpuasa dengan dalih takut akan kesehatan mereka. Nah, ini nih, ya. Terkadang ada rasa khawatir kalau seandainya
anak kalau diikutkan berpuasa maka akan mempengaruhi kesehatan dia. Maka dari itu nggak usah ajalah gitu ya. Ya, dengan dalih takut akan kesehatan mereka. Atau dengan dalih bahwa mereka belum mencapai usia di mana mereka harus berpuasa. Ya, di dalam fikih ibadah, di dalam ilmu fikih kita insya Allah tahu kapan anak laki-laki menjadi mukallaf, menjadi baligh ya. Kemudian anak putri juga seperti apa. Itu kita sudah mempelajari insya Allah. Dan kalau seandainya belum sampai kepada waktu baligh, ya, bagaimana kita melatih? Nah, nanti insya Allah para pakar di sini mereka memberikan pandangan, ya. Jadi intinya mereka tidak mau ya kita memaksa anak-anak kita, ya. Tapi berilah ruang, berilah pemahaman, ya, dan juga diberikan sentuhan serta bimbingan yang baik kepada mereka, ya. Jangan sampai juga puasa itu jadi beban bagi mereka, Bapak dan Ibu. Tapi puasa itu menjadi event, menjadi momen yang sangat mereka tunggu-tunggu, ya, sehingga mereka ya open, ya, welcome menghadapi Ramadan ini dan pengennya 1 tahun tuh Ramadan terus. Nah, ini kan ada kan dalam hadis kan, kalau seandainya orang itu tahu bagaimana Ramadan ini di dalamnya luar biasa sebagai panen pahala, ya, maka orang akan mengharap seandainya seluruh 11 bulan yang lainnya itu Ramadan juga, ya, seperti itu, ya. Beliau mengatakan sebenarnya perilaku ini adalah ya yang tadi takut, ya, takut kalau anaknya puasa menjadi tidak sehat, jadi sakit gitu ya. Jadi perilaku ini adalah pelecehan terhadap anak-anak. Justru kita tidak bisa memberikan hak anak itu. Padahal anak itu ya dikasih ruang, dikasih kesempatan untuk ikut berpuasa, ya. Jangan sampai nanti begini Bapak dan Ibu, setelah besar ya, dia karena terbiasa, mungkin ada satu keluarga yang dia tidak pernah mendidik anaknya agar berpuasa. Kemudian si anak merasa menyesal dan juga kadang-kadang menyalahkan orang tua. Ya, kenapa waktu itu saya tidak diajak untuk berpuasa, saya tidak dididik untuk sahur, ya, untuk taraweh dan sebagainya, ya, untuk berpuasa. Jadi jangan sampai anak itu nanti menyalahkan kita, itu, ya, karena para Ngomongin yang pakar ini SMA. ya menyampaikan pandangan pada kita, jangan sampai kekhawatiran anak ketika berpuasa lalu akan sakit gitu ya, sehingga kita tidak memberikan ruang pada anak untuk melatih Hikmah, siapa melatih dia? mereka berpuasa. Yang Ini disebut kepala sebagai sekolahnya. pelecehan terhadap Kepala anak kepala dan bukan amal kepala. kepada mereka seperti yang dibayangkan beberapa orang tua harus memperhatikan hal-hal ini. Dan sebagai imbalannya mereka harus menginvestasikan permintaan anak mereka untuk berpuasa, ya, sebagai investasi, ya. Terkadang anaknya ya semangat tapi orang tuanya kadang-kadang wah jangan dulu belum waktunya gitu misalnya, ya. Ini kan kayak haji juga, ya. Haji itu kadang-kadang dulu ada, ya, zaman dulu pakai kapal, ya. Orang tua mengajak anaknya masih kecil. Terus anaknya pulang dari tanah suci dipanggil Bu Haji atau Pak Haji. Padahal masih kecil. Nah itu bagaimana? Menurut ilmu fikih itu, kalau seandainya sampai dia meninggal belum haji, maka haji dia yang waktu kecil belum mukallaf, belum balik itu dianggap sudah melaksanakan haji. Nah, siapa yang menghajikan? Orang tua. Jasa orang tua. Belum tentu si anak itu nanti dia mampu sendiri mencari rezeki sendiri, mampu untuk melakukan perjalanan haji, belum tentu juga gitu. Nah, ini kan peran orang tua kan luar biasa, ya. Jadi dengan mendorong mereka dan mengambil tangan mereka, diajak, ya kan, disentuh, ya, di jalan ini untuk apa? Ya, latihan berpuasa. Bagi yang sudah balik ya mau tidak mau, ya tinggal mengarahkan nanti mengisi waktu-waktu Ramadan dengan yang bermanfaat, yang membutuhkan dukungan moral dari orang tua di atas segalanya. Jadi tidak bisa lepas ya Bapak dan Ibu, kita lepas begitu saja anak-anak kita ya lalu mereka biarlah mereka puasa sendiri, tidak ya. Lebih penting lagi ya, ibu tidak perlu takut anaknya berpuasa karena dia akan terkejut dengan anaknya datang berpuasa dengan sangat antusias mirip dengan orang tua dan kakak-kakaknya. Dan karena adat dan tradisi tercinta yang terkandung di bulan suci, terutama keluarga berkumpul di sekitar meja ya untuk berbuka puasa dan juga makan sahur.
Belum lagi tradisi populer yang menjadi ciri bulan Ramadan di masing-masing negara Islam. Ya, ini tradisi ya. Tradisi kadang ada silaturahim, buka puasa bersama, ya kan? Kadang apalagi ada pengajian, ya kan? Kadang misalnya ada kultum sebelum terawih, ya, sampai pada akhirnya nanti ada lebaran, ada mudik dan sebagainya. Itu masuk pada ranah-ranah fikih istilahnya ya. Yang adat itu atau tradisi terkadang bisa menjadi hukum ya, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi ini untuk memupuk hubungan yang baik ya, kontak batin antara orang tua dengan keluarga, dengan anak ya, dan juga dengan famili yang lain. Dr. Almar Safi percaya bahwa melatih anak-anak tentang puasa harus bertahap. Nah, ya, tidak langsung misalnya gaspol gitu kan istilahnya ya. Anak TK misalnya Pak Bu, ya, anak kita masih di TK misalnya, hari pertama besok tanggal berapa itu? Ada yang mengatakan tanggal 10 atau 11, wallahu alam ya. Enaknya ikut pemerintah aja dah gitu daripada pusing-pusing ya. Ada yang bertanggung jawab istilahnya. Ya, hari pertama langsung disuruh puasa dari pagi sampai sampai sore dan dia kelengeran, tahu nggak kelengeran Bu ya? Ya, jadi terkapar, ya. Jadi latih dulu ya, dan sesuai dengan kondisi kesehatan anak. Di bulan Ramadan setiap tahun anak melihat orang tuanya, ya, melihat oh ada apa ya, kok sibuk ya. Biasanya kalau makan pagi, sarapan pagi itu setelah subuh misalnya. Ini kok sebelum subuh ini ada apa ya gitu. Nah, nanti ada suara sayup-sayup gitu. Sahur, sahur, sahur gitu kan. Sahur, sahur itu apa dan seterusnya. Ya, kita ajak mereka ya. Kemudian ya orang tua mereka melihat kerabat ya, sanak kerabat yang sudah dewasa, tetangga dan juga guru berpuasa ya. Makanya ya Al-Siddiq dan sekolah-sekolah yang lain itu mengadakan al-iftar al-jama'i, buka puasa bersama supaya terlihat ya. Ini demi untuk mentarbiyah dan mendidik anak-anak ya. Mereka menyaksikan, mereka menonton, melihat ya, akhirnya menduplikasi mereka ya. Dia merasa cemburu dan keinginan untuk meniru mereka, hal yang baik ditiru oleh anak-anak ya. Kadang tidak usah disekolahkan anak itu ya untuk berpuasa, karena apa, sudah melihat orang tuanya. Ini bab puasa Bu ya, kalau bab yang lain ya kadang-kadang memang harus disekolahkan. Oleh karena itu, kita harus membantunya untuk melakukannya dan mengambil kesempatan ini untuk mendorongnya dan membiarkannya berpuasa selama 2 jam dulu nih, bisa nggak? Itu kan, udah 2 jam. Ya kemarin waktu tarhib Ramadan kita pawe, baru beberapa langkah itu ya sudah ada anak ya minta minum ya, minum dulu, pas dia nggak bawa minuman, yang lain pada bawa tumbler ya, bawa minuman, dia nggak bawa. Nah, sebagaimana akhirnya panitia harus mengambilkan dari sekolah ya, disusulkan gitu. Ya itu 2 jam bagaimana gitu ya, harus membantunya untuk melakukannya dan mengambil kesempatan ini untuk mendorongnya dan membiarkannya berpuasa selama 2 jam dulu misalnya. Kemudian menambah jumlah jam sesuai dengan kemampuan anak ya. Wah, 2 jam udah bisa. Tambah 1 jam, nah bisa. Tambah ya 1 jam lagi dan seterusnya. Sehingga apa? Eh, dan jika dia ingin makan, kita meninggalkannya. Sehingga dia merasa bahwa ini adalah sesuatu miliknya. Maksudnya apa? Kok sampai dia misalnya tidak kuat terus makan, kita kasih makan misalnya, ya kan? Terus kita tinggalkan. Kok ditinggalkan? Nah, itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu adalah sesuatu antara dia dan Tuhannya. Dan kita tidak boleh takut padanya dari kelemahan dan kekurusan. Ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah makan setelah 4 jam misalnya makan, ya udah diterusin lagi ya kan? Karena itu kita biarkan dia untuk memiliki rasa muraqabah, muraqabatullah ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah jangan lupa untuk menghadiahi karena berhasil melewati puasa ya. Belikanlah Bu ya kenang-kenangan, minimal apa? Kalau lebaran kan baju baju lebaran ya kan, baju baru. Untuk menghadiahnya karena berhasil melewati puasa. Masya Allah, nah kamu luar biasa ya kan. Kamu masih umur segini sudah mampu untuk berpuasa ya. Luar biasa. Insya Allah hikmahnya, faidahnya sangat banyak sekali. Ya,
ada hadis ya, tapi ini derajat hadisnya tidak sampai sahih ya, sudah dibahas oleh salah seorang mufassir kontemporer, ahli tafsir kontemporer, dan dia adalah seorang saintis juga ya, Dr. Zaghlul An-Najjar ya. Dia membahas di dalam mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ya, di mana ada sebuah hadis tadi yang sudah masyhur tapi tidak sampai sahih gitu ya. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian akan jadi sehat itu ya. Nah, akhirnya apa, orang berpuasa niatnya supaya sehat itu. Kalau untuk anak-anak nggak apa-apa ya. Ya, dikasih pancingan-pancingan tadi ya, hikmahnya supaya sehat, kamu nanti dari kecil sampai tua bisa sehat gitu ya. Ya, atau dikasih pancingan dengan hadiah itu tadi. Maafi muskilah, no problem ya. Nah, ini eh, dikasih apa tadi, hadiah itu tadi, dan memperlakukannya dengan lebih banyak kelembutan dan kelembutan lagi. Ya, Masya Allah. Bapak dan Ibu kan pernah kecil ya, waktu awal-awal dulu bagaimana ya, berlatih puasa sendiri ya. Ya, kalau zaman dulu tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu ya, ya apa itu, anak-anak itu ya bersama anak-anak yang lain gitu ya. Eh, Kalau sekarang di komplek-komplek kadang pergaulannya terbatas ya. Ya, kalau dulu kalau libur pasti ke musola, pasti ke masjid itu ya. Jadi situasinya itu kayaknya sudah langsung meniru dan mengikuti ya tradisi, mengikuti suasana yang ada di masjid dan musola itu. Kadang-kadang tidak usah disuruh-suruh orang tua untuk puasa ya. Jadi puasa itu yuqawwi mana'atat tifl, menguatkan imunitas anak ya. Jadi misalnya tadi Dr. Mustafa, Dr. siapa, Zaghlul An-Najjar, yang mengatakan memang itu hadis tidak sahih, tetapi secara medis ya ada faidah, ada manfaat yang luar biasa di badan ini menjadi sehat ketika berpuasa. Makanya ada orang yang eh, akan dioperasi itu dia berpuasa dulu. Nah, itu puasa istilah dokter ya. Kalau ya, istilahnya syariah itu ya puasa itu al-imsak, menahan diri ya dari apa yang membatalkan puasa seperti makan dan minum mulai dari fajar sampai terbitnya matahari ya. Kalau istilahnya medis beda lagi. Pokoknya berapa jam sebelum sebelum operasi kan gitu ya. Nah, seorang pakar yang lain, Dr. ya, Hyam El Shadli, ahli gizi di National Center, mengatakan bahwa puasa anak-anak tidak berbahaya Bapak dan Ibu. Ya, terutama jika anak menyelesaikan 10 tahun. 10 tahun. Kalau 7 tahun ya untuk sholat ya, anak disuruh sholat. Kita menyuruh sholat. Kalau sampai 10 tahun masih nggak sholat ya, itu bisa menggunakan apa? Ya, menggunakan hukuman fisik, tetapi yang mendidik. Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa umur 10 tahun sampai harus dipukul istilahnya ya? Tapi pukul ini bukan terus dihajar habis-habisan, tidak ya. Karena apapun dia juga seorang anak yang lahir dari rahim ibu gitu kan. Apalagi seorang ibu tidak akan tega. Maksudnya mendidik. Karena kalau setelah 10 tahun dia itu sudah punya prinsip sendiri, bisa mencari prinsip sendiri. Terkadang beda dengan orang tua. Ketika sudah umur 15 tahun masih belum mau sholat, kita gebukin ya misalnya, tetap aja nggak ngefek istilahnya. Ya. Jadi untuk puasa ini sampai 10 tahun ya, ya, terutama jika anak menyelesaikan 10 tahun. Karena puasa mengaktifkan beberapa hormon, terutama hormon pertumbuhan, diaktifkan dengan puasa serta tidur. Ya, puasa serta serta tidur. Tapi Bapak dan Ibu, kalau anaknya punya dalil nih, ya, ini juga masalah hadis tadi. Kalau Ramadan tuh hadis-hadis doif, hadis yang lemah, bahkan hadis palsu kadang-kadang berseliweran. Ya. Contohnya misalnya, naumus shaimi ibadatun. Ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus. Nak, kenapa kamu tidur? Iya, kan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Makanya saya ibadah terus dengan tidur. Ya, betul seperti itu. Mungkin ya ada kaidah seperti ini. Kalau kita ya melek itu tidak tidur, lalu kita melakukan maksiat,
mending tidur, tidak melakukan maksiat. Ya. Bagus, mending tidur gitu. Nah, tapi ada amalan-amalan dan ibadah yang dilakukan harus dengan melek, tidak tidur, ya kan? Membaca Al-Qur'an, sholat, ya, memberikan makan pada orang yang berpuasa dan yang lainnya, bersedekah, itu harus melek gitu. Jadi seakan-akan begini, kita itu kalau tidur bulan puasa dari pagi sampai sore, misalnya, zuhur bangun sih ya, tidur lagi, asar bangun sholat, tidur lagi, sampai maghrib gitu kan. Jangan-jangan tuh minum ini apa namanya penenang ya, obat penenang supaya tidur. Jadi hal semacam itu, ya dia tidak melakukan maksiat, ya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan banyak pahala. Ibarat dia mendapatkan satu pahala, tapi dia kehilangan banyak pahala. Nah, ya, maka diatur juga tidurnya. Beliau mengatakan puasa tidak menghambat pertumbuhan anak-anak setelah 10 tahun, tetapi puasa harus bertahap. Puasa beberapa jam sehari, kemudian menambah jumlah jam sampai sepanjang hari selesai, serta menjadi opsional dan memotivasi agar tidak mengajarkan anak-anak kita untuk berbohong. Tetapi sebelum usia ini, struktur fisik anak-anak dan kemampuan mereka untuk berpuasa harus diperhitungkan. Ya, jangan langsung tadi Bu, gaspol tadi ya. Ya, pokoknya kamu harus sampai maghrib gitu kan. Ya. Anaknya umur berapa dulu, ya kan? Sebelum TK, waduh, ya. Kalau anaknya mau, ya kan, dia berjuang gitu kan, asal sehat itu ya, sampai beduk tiba, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya, ya lihat-lihatlah ya, Bapak dan Ibu. Studi lapangan baru-baru ini dan penelitian dilakukan pada kelompok anak-anak yang berpuasa Ramadan telah membuktikan bahwa anak-anak ini memiliki perkembangan fisik dan psikologis yang jauh lebih baik daripada yang lain dan bahwa mereka lebih mampu mengambil tanggung jawab. Ya, dibanding dengan anak yang tidak mau puasa, maka anak yang berpuasa itu memiliki perkembangan fisik yang baik, memiliki perkembangan psikologis yang baik, terutama masalah tanggung jawab pada Tuhannya, tanggung jawab secara sosial. Ya. Dia mengatakan, dokter tadi ya, puasa seorang anak ketika dia berusia 10 tahun tidak akan membuatnya merasakan masalah kesehatan. Tetapi jika dia berpuasa pada usia 7 tahun atau lebih awal, itu akan berbahaya bagi kesehatannya. Karena setiap anak pada usia ini akan sangat membutuhkan nutrisi yang mengikuti pertumbuhan tubuhnya yang cepat dan melindungi dari penyakit yang mungkin terpapar. Ya, jadi 7 tahun, 10 tahun. Jadi usia-usia ini memang yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada perlakuan-perlakuan khusus ya, umur 7 tahun, umur 10 tahun dan seterusnya. Sampai anak misalnya harus dipisah dari ranjang orang tuanya kalau tidur gitu kan. Nah, itu juga ada aturan-aturan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan itu. Ada lebih dari satu cara untuk membiasakan anak berpuasa. Pertama, mengikuti cara bertahap dengan membuat anak berpuasa sampai jam 12 siang. Misalnya, ini berdasarkan based on-nya adalah di jam ya. Kemudian sampai jam 2 siang kalau masih mampu. Dan beberapa hari setelah ia biasa berpuasa sampai siang. Kemudian sampai sholat asar di sore hari. Sampai selesai hari puasa, sampai waktu maghrib tiba. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, zaman dulu kalau nggak ada jam, bagaimana biasanya menandai bahwa itu maghrib itu? Sekarang Alhamdulillah ya, ada jam, ada HP macam-macam ya. Nah, jamnya bisa diperhatikan. Oh, sebentar lagi. Apalagi sudah ada jadwal apa? Imsakiyah ya. Ditempel itu Bu kalau dapat ya, ditempel. Jangan sampai kedahuluan sebelum apa waktunya buka puasa sudah makan duluan, jangan ya, karena waktu itu berubah-ubah kecuali waktu-waktu istiwa kalau kita menggunakan waktu Indonesia bagian barat. Nah, zaman dulu nggak ada jam ya, gimana nih, oh kalau ada kelelawar gitu kan. Kalau ada kelelawar lah, terus gimana anak-anak itu siang hari masih jam 12 itu udah iseng, jadi apa bambu-bambu yang ada yang menahan genteng itu ya, usuk atau apa itu ya, itu biasanya bambu-bambu itu tempat bersembunyinya kelelawar. Akhirnya ya bambunya itu disodok pakai galah gitu ya. Akhirnya kelelawarnya kabur. Wih, sudah ada kelelawar, berarti udah maghrib tuh.
bukan begitu ya. Sekarang insya Allah mudah ya. Ada cara lain untuk membiasakan anak berpuasa dalam 2 tahap selama 2 tahun yang berbeda, yaitu puasa di tahun ini setengah puasa dan kemudian puasa tahun depan puasa penuh. Nah, untuk tahun ini kamu setengah aja, setengah hari. Tahun depan, insya Allah ya, sudah waktunya sampai full ya, 1 hari penuh. Dr. Syahinas Mahmud, Profesor Gizi di Universitas Al-Azhar, percaya bahwa setiap ibu harus memantau putra-putrinya selama puasa. Dan jika dia merasa kelelahan parah atau sakit pada anaknya yang tidak tahan berpuasa bersamanya, dia harus bergegas memberinya makan. Harus begitu, Bu ya. Dipantau anak itu. Wah, karena udah melilit-melilit itu kan, kasihan banget HP-nya itu udah di kan. sini dah. Nah, ini harus diperhatikan, tidak berpuasa dalam kasus ini. Apa itu? Ingat bahwa ada beberapa penyakit yang mencegah anak dari puasa. Kalau ada penyakit ini, meskipun ini anak-anak ya kadang-kadang sudah ada penyakit ini. Ya, penyakit yang mencegah anak dari puasa, terutama penyakit ginjal, ya. Karena anak terus-menerus membutuhkan cairan, ya. Makanya ini saya minta supaya guru-guru juga hadir di Zoom ini, ya. Jangan sampai memberikan fatwa, ya. Ibu guru kalau ya saya ini penyakitan TBC diabetes gitu. Boleh puasa nggak? Ya harus berpuasa misalnya begitu. Karena puasa itu menyehatkan. Tuh kan dalilnya apa? Hadis tadi. Padahal hadis tadi bukan hadis ya sahih yang bisa dijadikan sebagai pegangan gitu. Kalau ada hal semacam ini penyakit ginjal ya karena anak harus terus-menerus membutuhkan cairan, diabetes, ya, TBC, anemia, sakit mah, dan penyakit lain yang ditunjukkan oleh dokter spesialis, ya, udah nggak usah puasa, ya. Ini karena kalau puasa malah kekurangan cairan, menyebabkan ginjalnya tambah parah, gitu ya. Dr. Syahinas menegaskan bahwa puasa bertahap anak-anak yang berarti meningkatkan jumlah jam puasa hari demi hari dan tahun demi tahun mengarah pada keseimbangan tubuh dalam menerima perubahan fisiologis yang terjadi sebagai akibat dari puasa. Dan kemudian anak dapat berpuasa dalam keadaan sehat tanpa kelelahan atau kesulitan dan dalam iman dan penghormatan. Masya Allah. Ya. Jadi kita mungkin merasakan juga dan anak-anak kita kalau seandainya puasa itu kurus ya kan, nanti habis puasa itu makanya bertambah dan tambah sehat, cepat pertumbuhannya ya. Masya Allah. Untuk setiap ibu, wahai para ibu, ada ibu-ibu di sini ya, insya Allah ya. Jadi Dokter Syahinas yang menyarankan ya untuk mempercepat buka puasa anak dengan makan beberapa kurma atau jus yang dia sukai atau air manis dalam jumlah kecil dan perlahan mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dengan beberapa kurma basah, ya, rutop namanya ya, kurma basah, ya, sebelum sholat. Dan jika bukan kurma basah maka makanan yang mengandung air ya yang seger-seger. Jadi takjil dulu sedikit, terus setelah itu sholat dulu Bapak dan Ibu. Setelah sholat baru ya makan besar ya. Jangan di babat semua ya, dimakan semua ya. Ada apa biasanya itu? Ada kolak ya, ada apa lagi? Ada gorengan. Orang Indonesia itu nggak bisa lepas dari gorengan, terutama bakwan katanya ya. Begitu ada penelitiannya. Ya dimakan semua ya kan. Akhirnya nggak bisa berdiri, habis itu nggak bisa sholat. Nah, untuk bilamin dalik, ya, biar ada pembukaannya, ya kan, nah, makanan-makanan kecil dulu, ya kan. Kita tidak boleh membuat anak minum air dingin, ya, minum air dingin langsung pada waktu buka puasa, karena ini membingungkan sistem pencernaannya dan mengganggu pencernaan. Dan lebih baik makan cairan hangat, ya, seperti sop, ya, karena mengingat perut itu, ya, tidak kaget, ya. Jadi kalau misalnya perut itu ada panas, ada dingin, ada asam, ya kan, masukkan semua. Ada yang apa itu pedas, itu kan. Nah, itu kalau kita jadi perut itu kita mau ngomong apa seperti itu ya. Dokter Syahinas menunjukkan pentingnya ya makan-makan apa ini sebentar ya
Ya, makanan buka puasa seimbang ya, dan bagi anak untuk mendapatkan kalori yang diperlukan untuknya, dan disarankan agar makanan ini mengandung protein yang membantu membangun jaringan baru dan mengimbangi apa yang dihancurkan darinya. Ya. Jadi bisa seimbang. Jadi menjaga untuk mengakhirkan makan ya, diusahakan ya mengakhirkan makan sahur sebisa mungkin, mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang selama ini ya biasanya 10 menit ya itu imsaknya, jadi pas imsak selesai ya. Ini berdasarkan di dalam kitab Bulughul Maram misalnya disebutkan ya, riwayatnya dulu sahabat Zaid bin Sabit misalnya, setelah Rasulullah SAW makan sahur ya, itu ya apa, ada sahabat yang membaca Al-Quran sampai 40 ayat, setelah itu masuk subuh ya, sekalipun yang namanya al-fajru, fajar itu ya ya subuh itu ya, ada yang mengatakan sampai adzan misalnya, itu masih boleh gitu ya. Jadi masing-masing, tapi misalnya kalau kita di Indonesia kebanyakan mengikuti mayoritasnya mazhab Syafi'i ya kan, itu adalah imsak biasanya 10 menit sebelumnya, itu kehati-hatian. Jadi ciri khas dari mazhab Syafi'i ini adalah kehati-hatian, al-ihtiyati. Keluarga harus memperhitungkan keterbatasan aktivitas fisik yang dilakukan anak dalam berpuasa, namun upaya mental diperbolehkan, sehingga belajar tidak membuat stres dan anak dapat belajar terutama pada saat menjelang berbuka puasa. Insya Allah sekolah-sekolah masih masih apa, diadakan pembelajaran ya. Itu karena supaya anak, kalau misalnya pernah kan dulu kan 1 bulan full ya, zaman Gus Dur atau zaman waktu saya kecil itu ya, 1 bulan full Ramadan tuh sekolah libur gitu. Tapi kalau orang tua tidak bisa mengarahkan ya, malah nanti ya tidur atau main terus ya, kurang bermanfaat. Tapi belajar yang terstruktur dan tersistem dengan kurikulum ya, itu ya di sekolah gitu kan ya. Nah, sekolah juga melakukan kegiatan-kegiatan yang baik ya. Para guru mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan juga ketika ketika Ramadan. Ya, kemudian kita berusaha untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dr. Ahmad Yusuf Sulaiman, Profesor Hukum Islam, menegaskan bahwa membiasakan anak-anak untuk melakukan tugas-tugas agama mereka dan membesarkan mereka sejak usia dini sangat diperlukan agar masalah tersebut tidak menyulitkan mereka ketika mereka mencapai usia dewasa. Jadi ada pembiasaan dari kecil, ya. Itu insya Allah kedepannya mudah-mudah dan semakin semakin mudah. Dia mengatakan melatih anak-anak dan membiasakan mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah titik masuk untuk mematuhi semua ajaran Islam lainnya, seperti berdoa, membaca Al-Quran, sopan santun, ya, disiplin gitu ya, menghormati waktu, disiplin, ketertiban dan aturan dan etika Islam lainnya yang mungkin tidak membantu ya, ya membantu waktu tanpa Ramadan untuk mengajar dan menginstruksikannya. Di luar Ramadan kadang-kadang susah, ya, berat. Nah, ketika Ramadan itu akhirnya menjadi ringan, dan itu nanti akhirnya semacam ada pembiasaan. Ya. Kemudian Dr. Ahmad Yusuf menunjukkan bahwa anak itu tidak dituntut untuk berpuasa, tetapi seperti yang biasa dilakukan para sahabat dengan anak-anak mereka. Mereka berpuasa dan mengkondisikan mereka dengan hal-hal yang membuat mereka lupa makan sampai maghrib datang. Ya, jadi sesuatu yang mengasyikkan, yang ya menghibur dan sebagainya itu nggak terasa. Wah, tahu-tahu maghrib gitu kan ya. Ya, jadi membuat mereka lupa lupa makan. Ya. Dan tidak ada keberatan untuk berpuasa 1 atau beberapa hari lagi, sehingga anak berpuasa sampai siang, lalu ke sore hari, lalu ke maghrib, berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari, lalu 2 hari dan berbuka puasa, ya, lalu 3 hari dan seterusnya. Akhirnya menjadi ringan. Ya. Penting untuk mendorong puasa dengan hal-hal yang disukai anak-anak dari hiburan dan membeli barang-barang yang selama seorang anak muda tidak menyadari keutamaan berpuasa bersama Tuhan, ya. Dan jika dia sadar, kami memberitahu dia tentang manfaat kesehatan psikologis duniawi dan ukhrawi dari puasa, ya. Ini dengan seorang ayah yang berpuasa dan seorang ibu yang berpuasa dan tidak menunjukkan kepadanya bahwa dia makan di hadapan anaknya pada hari-hari menstruasinya, agar tidak menghancurkan apa yang dia bangun. Jadi diusahakan ya, ibu yang sedang datang bulan misalnya ya,
mocok aja kalau makan ya tidak di hadapan anak-anak. Ketika anak itu sudah mulai siap berpuasa ini, ya. Makanya di sini dianggap ya menghancurkan apa yang sudah dibangun, ya. Gitu. Jadi orang tua menjadi contoh, ya. Di antara cara-cara yang berguna dan layak untuk membiasakan anak-anak berpuasa dan meminta untuk itu, bimbingan dan sentuhan yang lembut dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam dan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengaturnya untuk manfaat agama dan duniawi, ya, dan kemudian mendorong mereka untuk memulai puasa pada bulan suci ini, ya, sehingga setelah itu anak itu merasa senang, ya, perasaan yang positif terhadap Ramadan, ya, tidak menjadi beban, ya. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang bertanya, tafadhol. Silakan. Sudah ada yang bertanya, Misteri Sub? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali, ya. Sebentar, ini ada trouble sedikit, ya. Hmm. Ya. Kita lanjutkan kembali. Sebentar, ini kita stop dulu. Oke. Silakan sambil menyampaikan pertanyaan melalui obrolan, melalui chat, ya, silakan Bapak dan Ibu. Ya. Ada? Kita tunggu, ya. Kita lanjutkan. Jika anak-anak sudah mempunyai perasaan yang sangat positif terhadap Ramadan, insya Allah mereka akan berebut untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang mampu berpuasa secara penuh. Ya, kalau mereka bergaul, berkomunikasi dengan teman-temannya, itu di situ akan ada semacam cermin mencermin gitu ya, saling bercermin di antara mereka. Oh, saya puasa, ya saya sampai maghrib. Nah, itu akan terpacu mereka itu, ya, akan senang. Terus apa yang kita lakukan, ya, untuk anak-anak sebelum Ramadan ini masih ada waktu sepekan, ya, insya Allah. Pertama, menyiapkan penyambutan Ramadan, ya, kemudian mengatur pelaksanaan puasa. Nah, penyambutan Ramadan ini pawai sudah, ya, kemarin di sekolah-sekolah lain biasanya juga ada, ya, alhamdulillah kemarin, ya, anak-anak jalan, ya, ya. Kemudian ya setelah pawai makan bersama, ya, masya Allah, ya. Nah, menyiapkan penyambutan, ya, bagaimana, ya, mungkin membuat tulisan, membuat poster di rumah, ya, tidak hanya di sekolah saja. Ini salah satu cara, ya, mendidik anak di rumah juga, membuat poster kecil-kecilan, ya, ala mereka sendiri, gitu ya. Nah, terus kemudian mereka pasang, gitu. Ya, ruang makan sahur dan buka menghias dengan kertas warna-warni, ya, memasang balon, ya kan. Ah, Adek, jangan sampai hanya ketika apa tahun baruan doang, ya. Jadi puasa adek. ini penuh dengan pahala, ya, panen pahala insya Allah, ya. Pasang balon, ya, mengecat warna dinding berwarna-warni, ya, mengubah posisi duduk, ya. Maka dulu kalau kita di kampung di musola gitu ya, pokoknya sebelum Ramadan itu bersih-bersih, menyapu, mengepel, mengecat, ya. Kemudian apa itu karpet-karpet, ya, digulung kemudian dikeprek gitu kan. Nah, lalu dijemur, ya kan, ngosrek kamar mandi dan sebagainya itu di musola itu, ya. Ya seperti itu. Kemudian ini poster-poster contohnya, ya, misalnya selamat menunaikan ibadah puasa, atau mungkin dengan bahasa Inggris, ya, atau bahasa Arab, Ramadan is the best month, ya, ever after itu kan. Nah, buat kayak gini-gini, ya, banyak di internet, ya, dicari, ya.
Insya Allah ya, ada senyum ya di bibir mereka menyambut Ramadan ya. Ini ini Arabnya, ahlan wa sahlan ya Ramadan ya. Ini balon-balon juga menunjukkan kesumringgahan ya, kegembiraan ya. Atau misalnya tulisan Arab ya, coba ini diwarnai ya. Biasanya anak TK, SD, SD yang rendah gitu ya. Jadi kelas kecil itu biasanya mewarnai. Ini tulisannya ada ya. Jadi tengahnya diwarnai dengan warna-warni dengan spidol atau yang lain ya. Itu. Nah, yang suka upin-upin ya itu. Atau misalnya ada pesan hikmah di situ ya. Jadi sambut Ramadan dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar itu. Ya. Ada lagi ini Bapak Ibu ya. Ini peluang keemasan dalam Ramadan ya. Satu ibadah fardu itu sama dengan 70 fardu. Ya. Satu ibadah sunat itu sama dengan satu fardu. Satu malam ada ya yang lebih baik malah daripada seribu bulan yaitu Lailatul Qadar. Ya. Ya, jadi buat ungkapan-ungkapan yang baik yang eh, memotivasi anak ya kan. Atau nih membuat jalan nih, ada simpang jalan juga ya. Lurus itu ada surga misalnya. Ini kanan kiri ada apa ini? Ya kan? Ada makan, minum ya, ada hiburan melalaikan misalnya gitu kan. Ya, harus lurus jangan ke kanan ke kiri gitu. Awas rambu-rambu dan seterusnya, ya kan? Yang menuju masjid apa aja ini? Yang menuju surga ini ya. Ada masjid, mungkin ada apa lagi gitu. Ya. Yaitu kreativitas anak, buat anak berkreasi, buat anak itu apa ya bebas berkreasi ya tapi terarah itu ya itu nanti yang ke depan itu kan anak-anak yang kreatif itulah yang mampu untuk bersaing dalam dunia global ya dalam persaingan ekonomi persaingan dunia yang sangat ketat sekali itu kalau punya kreativitas tinggi ya dia nggak kekurangan jalan ya dia itu ya banyak jalan ya untuk menuju rumah katanya ya marhaban ya Ramadan ya apa yang nggak boleh ya ada gelas ada sendok ada garpu ya ada apa itu ya itu nggak boleh yang satu ini tidak boleh berbicara yang menyakitkan ya kata-kata kotor dan sebagainya harus disebarkan rasa cinta senyum terus doa ya kan nah banyak insya Allah ya lalu menantang mereka dalam memancangkan tekad berpuasa. Misal, adik harus berpuasa sampai jam berapa, gitu kan? Nah, kalau umur 5 tahun seperti apa? Ya, ini masing-masing bapak dan ibu, terutama ibu itu punya clue-clue sendiri ya untuk berkomunikasi. Jangan memaksa kalau anak belum kuasa. Ya. Menu saat sahur, ya ini nih ya, ibu-ibu ya. Menu saat sahur lebih penting daripada saat buka. Nah, ya, coba ini dikaji kenapa ya gitu. Karena kalau bangun pagi perut itu masih belum siap makan itu. Kalau makanannya kurang enak gitu ya. Aduh, makanan yang kemarin sore itu kan misal itu. Ya. Jadi dibuat kreasi menu yang menyenangkan. Pertimbangkan agar tidak menghindarkan makanan yang mengundang rasa haus. Ya. Menyediakan jajanan anak bergizi dan disukai anak. Ya. Tapi yang menyehatkan ya Bapak dan Ibu ya yang menyehatkan jangan sampai juga kayak suplemen-suplemen gitu ya. Kemarin ada berita anak umur 20 tahun itu sudah banyak penyakitnya ya. Penyakit-penyakit orang dewasa karena dia tidak mau makan nasi ya. Terus makanya suplemen-suplemen gitu ya kan harus dijaga. Jaga makanan ya. Sekurangnya ada makanan yang menarik minat anak meskipun hanya dari cara menyajikannya. Habis sahur, anak-anak perlu dijaga agar tidak tidur Bapak dan Ibu. Ya, habis sahur langsung ke masjid, diajak ke masjid, langsung sholat, ya, baca Al-Quran, ya. Terus apa? Banyak hal. Ya. Kalau anak-anak ke masjid itu ada aja, ya. Ini kan konsep pendidikan di Finlandia kan begitu, ya. Memang kurikulum ada disediakan, ya. Tapi ya konsep belajar di sana itu mungkin sebagian Bapak dan Ibu mengenal juga, ya. Itu ibarat seperti anak yang keluar dari rumahnya bergaul dengan teman-temannya di kompleks sekitar atau di sekitar rumahnya.
ya yang umurnya berbeda-beda gitu kan. Akhirnya mereka ketemu belum merencanakan nanti hari ini, besok, kapan lagi gitu kan. Tidak merencanakan kegiatannya apa itu. Jadi itu sudah otomatis mereka tahu tuh bersepakat ya kita apa ini main kelereng ya. Ya kita apa ini main betengan, ya kita main apa nih peta umpet, kita main apa yuk mancing yuk gitu kan. Jadi itu bagian dari pendidikan sebenarnya gitu ya. Nah, hal-hal yang mengasihkan jangan sampai di sini yang poin paling bawah ini. Ba'da subuh hingga sekitar jam 11 pagi adalah saat-saat yang sangat penting ya. Jangan kemudian anak-anak kita persilahkan tidur, kemudian habis bangun tidur jam 11 langsung apa? Langsung lapar, ya kan? Nah, padahal energinya itu berlebih ya. Jadi ketika dia ada aktivitas pagi itu dia mengeluarkan energi ya. Dan setelah itu energinya masih ada kok ya, ada cadangannya sampai sore pun masih masih bisa. Bagaimana orang tua juga ya kan, macul di rumah maaf macul di rumah, macul di sawah gitu kan. Ya, jadi tani itu ya sampai sore masih kuat itu ya. Biasanya ada kajian-kajian habis asar ya, dengerin ustadz itu sambil menunggu buka puasa, misal begitu ya. Itu masih kuat itu ya. Itu. Padahal mereka bekerja berat itu ya, di bawah terik matahari ya, ya menggunakan paculnya, mengeluarkan keringat itu. Tapi masih masih bisa. Ya. Jadi diatur semuanya, makanannya juga yang bergizi, yang sehat ya. Eh, makanan-makanan fast food ya kalau bisa dicegah ya. Ini kebanyakan nih Bu. Udah banyak udah nggak bisa bangun lagi, banyak makan. Bangunkan anak secara menyenangkan. Bangunkan agar agak awal agar mereka memiliki kesiapan emosi sebelum makan. Maksudnya ini ketika sahur ya. Jadi jangan sampai mepet mepet waktu makan sahurnya ya. Dia masih kelingan, masih ya antara tidur dan melek gitu ya. Nah, ini disiapkan sebelumnya, emosinya juga siapkan ya. Kalau qiyamul tuh biasanya kayak kalau qiyamul setengah jam, 1 jam atau baca Quran tuh itu bisa membuat lapar ya. Terus kemudian di waktu-waktu terakhir sebelum imsak itu baru makan. Itu enak sekali ya, nikmat sekali ya, bisa lahap di situ. Tapi kalau begitu bangun langsung makan, nah ini ya sayang kalau emosinya belum belum ini siap. Karena kalau dia makan sedikit, padahal harus sampai sore sampai maghrib itu tidak cukup juga energinya. Jika memungkinkan, libatkan anak-anak untuk membantu penyiapan makan sahur sebab ini lebih menggairahkan mereka. Ya, libatkan apa yang bisa dia bantu. Ini bagus sekali. Ya, beri mereka tugas sesuai dengan umurnya. Anak yang berusia 5 tahun bisa kita beri tugas menyiapkan sendok misalnya. Ya, jadi ini kan generasi-generasi rebahan, Bapak dan Ibu. Anak-anak yang generasi Z ya, generasi Alpha dan seterusnya itu yang mau melakukan apa-apa ya, sebagaimana kalau mereka mau sesuatu makanan atau barang itu tinggal pencet ya kan, melalui apa Grab gitu kan. Uh, jadi akhirnya tahu tuh di depannya tinggal makan itu. Tapi libatkan mereka proses membuat makanan, minimal menyajikan atau membawa piring sendok gitu ya. Ya, agar semua itu didapat dengan jerih payah ya. Orang tuanya yang jerih payah itu juga dialami oleh anak-anak juga. Sehingga anak-anak tidak hanya menuntut, menuntut dan menuntut ya, seperti itu. Ya, baca Quran ya. Ini ada anak-anak yang kadang-kadang nggak bisa baca Quran, senang aja memegang Al-Quran ya. Berkenaan dengan bermain, apa saja yang bisa dilakukan oleh anak saat berpuasa. Pagi hari mereka bisa melakukan aktivitas apapun yang menarik termasuk bermain bola. Puasa-puasa main bola, jangan gitu kan. Nah, itu sebenarnya bagus ya untuk kesehatan mereka, terus energinya yang berlebih itu bisa disalurkan dalam main bola. Sehingga mereka tidak mengantuk dan secara fisik mereka aktif ya. Permainan ini bisa dilakukan sampai sekitar jam 11 atau jam jam 12 ya. Jadi anak-anak itu yang namanya main bola itu ada habis zuhur pun main bola, kalau ada kesempatan main bola gitu. Ya kan? Ya itulah ya kesenangan mereka, memang memang waktunya mereka ya masa usia mereka harus bermain itu.
Biasanya jika anak-anak banyak melakukan aktivitas fisik yang menantang selepas zuhur, mereka sudah mengantuk. Tidur saat capek karena aktivitas fisik merupakan cara yang sangat efektif untuk memulihkan energi. Ya, bukan berarti ketika dia sudah lelah, mengantuk, terus energinya hilang. Enggak ya. Tidur aja sebentar, setelah itu seger lagi. Jadi ya mungkin pembakaran lemak-lemak yang di dalam ya, yang tidak langsung dimanfaatkan untuk bergerak ya, yang energinya tersimpan itu tadi, ketika misalnya habis energinya, kemudian dia lelah tidur siang hari, nggak apa-apa ya. Nanti rata-rata sekolah itu jam ya, anak-anak yang sudah SMP ya atau SD yang kelas besar itu jam 2 sudah pulang ya atau jam 1 sudah pulang. Jadi usahakan itu mereka bisa tidur sejenak sebelum asar. Ketika asar bangunkan. Habis asar ya kan ada aktivitas yang bermanfaat lagi sampai beduk tiba ya. Jadi jika anak-anak banyak melakukan aktivitas fisik yang menantang selepas zuhur, mereka sudah mengantuk ya. Tidur saat capek karena aktivitas fisik merupakan cara yang sangat efektif untuk memulihkan energi. Anak-anak yang sudah berusia sekitar 10 tahun mungkin tidur sekitar 2 sampai 3 jam. Sedangkan anak yang berusia di bawahnya biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Ya. Saatnya memberikan mereka kegiatan-kegiatan yang bersifat lunak. Ya. Arahkan mereka untuk melakukan aktivitas permainan atau intelektual. Membaca buku-buku menarik, berdiskusi, mengaji, atau mengikuti kegiatan TPA, TPQ di masjid yang apa nih? Ini sangat pas ya untuk mereka. Ya. Jadi kaitkan dengan kegiatan-kegiatan agama. Ya, Ramadan adalah saatnya ya untuk apa? Mempercepat ya, mempercepat pengetahuan-pengetahuan agama gitu ya dengan baca-baca buku dan mendengarkan kajian gitu ya. Nah, ini pentingnya di masjid-masjid saya sekitar rumah bapak dan ibu itu ada kegiatan-kegiatan untuk anak-anak dan remaja ya. Sebab kalau tidak ya kan ya rata-rata orang tua menyediakan kegiatan hanya berapa jam. Selebihnya anak kadang mencari sendiri ya. Khair nih kegiatannya banyak sekali ya. Ini permainan tradisional ya. Ya anak-anak itu senang ya, ya mengaji ada halakoh ya pengajian Al-Quran misalnya ya. Tidur di antara subuh sampai menjelang siang akan membuat anak merasa sangat tidak nyaman dan cepat lelah sehingga waktu puasa terasa sangat panjang. Jika ini terjadi sebelum zuhur tiba, pun anak-anak sudah berteriak lapar. Tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Justru kalau tidur pagi ya, sampai zuhur itu malah jadi badan juga tidak enak, ya kan? Kemudian setelah itu langsung merasalah lapar, ya. Nah, kegiatan-kegiatan sosial Bapak dan Ibu libatkan, biasanya ada baksos gitu ya. Ya, jadi pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah saja ya, ya di rumah, ya di lingkungan, di masjid, di musola, ya kan, dilibatkan semua. Yang penting anak aman ya. Buka puasa bersama, ya kan, asik bertemu teman-teman gitu ya. Ah, ya, apalagi yang sudah terjadwalkan atau ya, terencana makannya ya yang enak-enak gitu kan bersama orang-orang yang dicintai ya atau mungkin jamaah atau mungkin di sekolah bareng-bareng insya Allah tiap-tiap sekolah juga ada buka puasa bersama ya. Diajarkan doanya zahabat dzama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah ya kan. Nah, biasanya kalau doa-doa yang selama ini ya sudah masyhur gitu ya apa biasanya ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya bi rahmatika ya arhamar rahimin misalnya ya. Nah, ini kalau menurut hadisnya hadis Imam Abu Dawud ya, Imam Daruqutni, Imam Hakim, jadi banyak perawi hadis nih ya di kitab masing-masing. Nah, ini hadis yang tetap ya. Zahabat dzuma'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruqu, dan urat-urat telah basah karena minum ya. Wasabatal ajru, dan sudah tetaplah pahala itu. Insya Allah, insya Allah. Ini doa berbuka puasa. Zahabat dzuma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insya Allah. Ya, ya dihafalkan ke anak-anak ya disuruh anak-anak menghafal doa ini
Ya kalau enggak ya sudah selama ini mungkin sudah hafal ya. Ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu di TV-TV sudah ada. Tapi ini yang lebih lebih tepat insya Allah. Ya. Terus diajak traweh Bapak dan Ibu. Ya. Insya Allah masjid-masjid sudah ada AC-nya lah ya. Nah, sekalipun terkadang anak itu tidak tahan gitu ya. Tapi itu menjadi apa ya, hiburan sendiri bagi anak-anak karena masjid itu tempat yang luas ya, apalagi kalau ada AC-nya ya. Hanya lari-larian, cuma dikasih tahu Bapak dan Ibu ya, dulu tuh saya waktu pernah jadi imam di sebuah masjid di komplek itu di Cibubur ya, itu ada ibu-ibu yang menyampaikan itu anak nggak sopan banget, jadi kita lagi sholat ya, kacamata taruh di depan ya, anaknya si Fulan itu lari-lari nginjak kacamata saya. Ya, jadi dikasih rambu-rambu aku ya. Di masjid harus sopan ya. Doa masuk masjid, ada doa keluar masjid ya. Jangan lari-larian ya, dan seterusnya. Ya, ya. Sekalipun anak ya kan masih kecil ya, diajak untuk sholat itu lucu-lucu kadang ya. Ikut sholat kadang tidak, ini dia ini kalau di gambar ini sholatnya ngadep kemana ini? Ya, Masya Allah, ada yang langsung khusyuk ya. Ya, ada yang noleh-noleh itu. Biarkan ya. Ini adalah tempat di mana nanti ketika besar ya dia menjadi orang yang hebat di mata Allah ya, di mata manusia. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah di hari kiamat maksudnya. Salah satunya adalah wasyabun nasyafi ibadatillah ya. Dan seorang pemuda yang dia tumbuh terus ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil ya dia dididik, diajak ya untuk beribadah terus melekat ya, tidak pernah lengah, tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Sekalipun ketika di masjid ya masih nolah-noleh ketika sujud ya, ketika sholat. Nah, jadi yang penting mereka apa senang ya. Jadi ini ada tulisan tiap malam Ani pergi terawih tapi Ani nggak tahu apa faedahnya. Maka dikasih tahu ada faedahnya. Mendapatkan pahala yang besar. Orang yang punya mendapatkan pahala besar akan mendapatkan surga dan seterusnya. Diajari doa-doa wirid setelah witir. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Ya, doa-doa diajarkan. Ya, terus, buat celengan Bu, Bapak Ibu beli celengan ya di rumah ya. Kemarin itu ada video yang dari Arab ya, dari Kesultanan Oman ya. Jadi anak-anak satu sekolah itu dikasih apa itu namanya itu dikasih celengan ya dari keramik gitu ya. Itu dalam setahun diisi terus dibawa semua ya. Semua anak membawa ke sekolah. Terus digelar karpet itu kan. Kemudian masing-masing membongkar dan memecah tabungannya itu. Wah, ramai sekali itu kan. Nah, itu kalau masing-masing sekolah seperti itu, nah yang di Oman itu diperuntukkan untuk ya saudara-saudara mereka yang di Palestina ya, di Palestina. Nah, kalau kita seperti itu ya, ya mungkin ya ke Palestina, ke saudara-saudara kita yang membutuhkan ya, orang-orang terdekat ya, tafadhol saja silakan ya. Tapi ini mendidik dengan menabung itu terutama Ramadan ini ya, itu nanti akan memberikan dampak yang luar biasa ya, menjadi para dermawan ya. Ya bukan hanya harta saja, berbagi ilmu, berbagi senyum, berbagi buku, berbagi sembako ya, berbagi rezeki. Rezeki bukan hanya uang saja, macam-macam, berbagi kado, berbagi rasa. Ini kalau orang Jawa ada istilah weweh namanya ya. Weweh itu saling memberi antar tetangga, antar keluarga. Ya. Anak kita misalnya kita suruh bawa makanan, satu porsi makan gitu ya, ke Pak D-nya, Budenya, Maleknya, pamannya, bibinya gitu ya, atau ke tetangga gitu kan. Nah itu sarana untuk silaturahim, saling saling berbagi ya. Atau saling berikan hadiah ya. Ini tabungan tadi ya. Ini anak itu akan punya apa ya, dialog tersendiri dalam hatinya tentang tabungan itu. Tentang
barangnya yang tempat untuk menabung itu macam-macam lah. Bisa ini gelas bisa ya, bisa buat kotak yang kecil ya, dijual juga banyak ya itu. Sampai nanti bisa membongkar tabungan itu. Nah, ini kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan al yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang memberi sesuatu itu lebih baik daripada orang yang menerima sesuatu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu karena ajwatun nas, ya manusia yang paling pemurah, ya melebihi angin yang kencang katanya. Angin yang kencang itu yang mungkin memberikan kabar gembira, ya. Kalau di Arab ada angin, terus ada mendung, mau hujan itu seneng banget ya. Ya, di mana nanti langit itu ya menurunkan hujan, ya kan? Menurunkan hujan yang akan bermanfaat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemurahannya itu, kedermawanannya itu lebih daripada angin, daripada hujan itu. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap orang yang meminta, beliau langsung kasih, ya, selalu memberi. Pernah Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang ya, dalam satu masjid itu ya, di lantai masjid itu. Itu langsung dibagi-bagi sebelum maghrib itu udah selesai, habis semua. Ya, Rasulullah SAW sangat pemurah ya kepada umatnya, ummati. Maka yang dipanggil oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra Mi'raj misalnya, ketika sampai Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah mengatakan, ya, irfa ra'sak, angkat kepalamu, ya, was'al tu'to, dan mintalah engkau akan diberi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Ya Allah, ummati, wahai Allah, aku memikirkan umatku ya Allah. Aku memikirkan umatku. Begitu pula ketika beliau sebelum wafat juga, kita sebagai umatnya dipanggil-panggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati. Maka beliau setiap ya melihat umatnya menderita, ya kan? Beliau ulurkan tangannya, ya, beliau bantu, ya, apa yang beliau punya beliau berikan, ya. Terutama di Ramadan diriwayatkan karena ajwatan nas. Rasulullah SAW orang yang paling pemurah ketika Ramadan, ya. Ya, ini pendidikan tentang bersedekah ya di Ramadan, ya, terutama yang memiliki kewajiban harta untuk dizakati ya, tepatnya di Ramadan lebih banyak ketika Ramadan ya. Zakat fitrah udah pasti. Nah, zakat mal ya, zakat harta ya, coba dihitung satu tahun ya harus dikeluarkan berapa ya, seperti itu. Taib, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah mudahkan, Allah ringankan kita semuanya untuk bersama-sama menikmati hidangan Allah di Ramadan ini, berbagai macam ibadah terutama puasa. Allah ringankan dan juga kita diberi kekuatan untuk bisa membimbing keluarga kita masing-masing ya, sehingga masuk surga bersama-sama, bukan hanya sendirian ya kan. Semua bisa masuk surga, nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang di akhirat sana, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Seperti yang dikatakan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya adalah langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan lagi ke Mr. Yusuf. Halo, Mr. Yusuf. Halo. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau menyampaikan, memberikan tambahan, sharing ilmu pada yang lainnya, ya bermanfaat bagi kita insya Allah.
terutama yang memiliki disiplin ilmu tersendiri mengenai kesehatan dalam berpuasa dan sebagainya, atau mungkin ilmu psikologi, mendidik anak, ya, ilmu pendidikan, ya. Kita sharing-sharing saja, bukan berarti saya di sini yang paling tahu, ya. Eh, kita bisa saling melengkapi, insya Allah. Ya. Mangga, silakan. Secara langsung saja, kalau ada yang mau menanyakan, tafadhol. Jangan lupa absennya ya, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Saya dengan siapa? saya dengan Levina Ustadz. Oh, Miss Levina, silakan, Miss. Ya. Izin bertanya Ustadz, Moga, apa moga. yang dimaksud? Ada dua pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan puasa mutlak? Yang kedua, ya saya belum tahu skema secara jelasnya. Yang kedua, boleh bantu direferensikan dalam Al-Quran Ustadz? Atas perintah, kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Terus, yang kedua, yang bagian dari kedua itu, dan apa yang menyebabkan apa perintah Allah itu apa bagian mana dalam Al-Qur'an kita diminta untuk Mm-mm. Ya, Miss. Halo. ada tambahan lagi Saya Ustaz. terputus ya. Hukumnya jika non muslim mengundang kita justru ayo buka puasa yuk gitu. Dia justru meminta kita untuk ikut berbuka puasa, dia pengen pengen ikut sama kita gitu. Maksudnya sama kami. Seperti itu gimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss Levina menanyakan tentang puasa mutlak tadi ya. Puasa mutlak. Eh, saya kurang tahu ya. Mungkin ada puasa mutlak, ada puasa muqayyad ya. Belum tahu saya di bidang fikih itu. Ya, saya juga background saya adalah syariah di S1. Eh, jadi puasa Ramadan ya, puasa Ramadan itu ya secara fikihnya batasan waktunya adalah dari mulai fajar tiba ya sampai ghurubus syamsi ya. Jadi sampai terbenamnya matahari. Itu puasa wajib. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa wajib di Ramadan, puasa wajib itu puasa nazar, puasa wajib itu puasa pengganti dari puasa pada puasa Ramadan yang dia tidak bisa melakukannya karena udzur tertentu ya dan wajib ya, atau puasa kafaroh apa gitu, sumpah misalnya untuk ya dia bersumpah ini terus kemudian melanggar ya, itu juga ada kewajiban berpuasa. Atau misalnya di siang Ramadan ya, ya dia suami istri ya melakukan hubungan suami istri ya, maka itu sampai eh, ada kewajiban 2 bulan berturut-turut ya. Kalau puasa mutlak ya, atau sebelum itu ya puasa sunnah itu ya. Misalnya setelah Ramadan itu ada 6 hari ya. Siapa yang berpuasa 6 hari puasa sunnah setelah Ramadan maka pahalanya seperti puasa 1 tahun, misalnya begitu. Nah, ada yang mengorek-ngorek itu, maksudnya yang meneliti tentang kenapa sampai ada tambahan 6 hari ya. Jadi kata dokter ini, yaitu orang Mesir, dokter dan doktor, ya pernah mengajar saya waktu itu, dia bilang begini, jadi perut kita itu membutuhkan istirahat dalam 10 hari. Ya. Jadi kalau misalnya 30 hari kita puasa itu ada berapa hari itu? Itu kita istirahat untuk 300 hari. Maka ditambah 6 hari masing-masing untuk 10 hari berarti 360, yaitu hampir satu tahun ya. Itu puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah yang lain ya banyak itu. Tapi mungkin kalau puasa mutlak bisa jadi begini. Pokoknya saya puasa aja dah gitu. Lillahi ta'ala misalnya gitu. Ya tafadhol saja ya. Artinya puasa yang tidak dikaitkan dengan waktu, puasa yang tidak dikaitkan dengan tujuan tertentu. Pokoknya puasa aja itu. Tapi segala sesuatu harus ada niatnya. Ya, lebih baik lagi apabila puasanya itu adalah apa namanya itu ya untuk niat tertentu,
puasanya itu memang sudah ada, sudah diatur. Puasa sunnah sekalipun misalnya Rasulullah SAW pernah mengatakan sebaik puasa sunnah adalah puasanya Nabi Dawud, sehari puasa sehari batal, sehari puasa sehari batal, itu puasanya Nabi Dawud, itu puasa sunnah terbaik ya. Ya, kemudian Senin Kamis, terus Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 setiap bulan, bulannya bulannya Hijriah ya. Seperti itu. Atau mungkin ada bulan, hari-hari tertentu, hari Arafah misalnya, puasa Asyura dan yang lainnya, termasuk Rasulullah SAW diriwayatkan di dalam bulan Sya'ban ini, kata Aisyah radhiallahu anha, itu di luar Ramadan, bulan yang paling banyak Rasulullah melakukan puasa adalah bulan Sya'ban, pintu gerbangnya Ramadan ini. Ya, nah, diharapkan yang itu ya, yang ada hubungannya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah gitu ya. Terus Ramadan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin puasa mutlak tadi yang dimaksud adalah pokoknya puasa aja, tidak dikaitkan dengan yang lain. Tapi kita beribadah ya, ada niatnya ya, beribadah itu ada tuntunannya, dikaitkan dengan apa ini puasa, kalau bisa seperti itu. Ada mungkin yang puasa setiap hari terus menerus ya. Ya, tapi akhirnya Rasulullah pernah mengatakan, ya, saya ini manusia, ya, saya berpuasa, saya juga tidak berpuasa, membatalkan, maksudnya batal tidak puasa. Saya juga manusia, saya juga melek, saya tidur. Karena ada sahabat yang ya sepanjang malam tidur, melakukan qiyamul lail terus ya. Saya juga manusia, saya menikah gitu kan. Rasulullah tidak membujang sampai meninggal, tidak itu. Jadi ada unsur-unsur manusiawinya di situ ya. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Ya, mungkin ada kalangan yang dia puasa terus-menerus tanpa melihat hari. Pokoknya puasa aja gitu. Ya. Bahkan ada puasa yang tidak diperbolehkan. Idul Fitri, Idul Adha, ya kan? Ada Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari di mana bisa jadi hari itu sudah masuk satu Ramadan, itu namanya Yaumus Syak. Itu jadi diharamkan gitu. Ya, malah tidak boleh. Ya. Terus kemudian tadi mengenai konsep puasa ya. Sebenarnya kenapa disyariatkan puasa? Ya. Nah, umat-umat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada konsep puasa. Hanya saja mungkin caranya, syariatnya, tata caranya tidak seperti kita. Ada puasa, namanya puasa membisu ya, tidak berkata-kata. Ya, ya ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, ada puasa nazar atau kalau nggak salah itu Nabi Zakaria atau Nabi Yahya itu kan, ya, itu puasa 3 hari tidak berkata-kata. Ya, puasanya seperti itu. Ya, dan seterusnya. Intinya kalau para ulama mengambil hikmah kenapa puasa ya, untuk kesehatan, sekalipun tadi ya tidak semata-mata untuk itu ya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa dengan puasa itu menjadi sehat. Terus kemudian puasa itu bisa membuat kita sabar. Rasulullah SAW mengatakan as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Ketika kita berpuasa, maka akan tumbuh kesabaran dalam diri kita. Emosi kita terjaga, terkendali, ya kan? Terus kemudian kita ingat orang-orang yang lemah, kemudian kita mau peduli sama mereka. Minimal jadi panitia, mengumpulkan zakat, mengumpulkan sedekah, mengumpulkan baksos dan seterusnya. Ya, sebagai mediator dan mendistribusikan dari orang kaya ke orang yang membutuhkan. Ya, itu dengan puasa seperti itu. Kemudian bening pikiran, bening hati, ya kan? Ya, ketika misalnya berpuasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganggap kita ini mungkin sampai pada puncak takwa ya. Nah, ketika takwa itulah Allah akan berikan ilmu. Allah akan berikan pengetahuan. Allah akan memberikan hati yang bening tadi yang semakin dekat kepada Allah. Jadi fungsinya banyak sekali di sini puasa ya. Ayat yang membicarakan tentang wajibnya puasa ini ya, Al-Baqarah ayat 183 ya, yang tadi sudah disebutkan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Goalnya supaya bertakwa. Ya, perlu saya sampaikan di sini bahwa para pemerhati hati manusia ini supaya menjadi suci, supaya bersih itu sarana-sarananya ya itu ada ya, yang mencapai pada takwa. Tujuannya takwa itu. Pertama ternyata di rukun Islam. Ya, rukun Islam apa itu? Salat, terus puasa,
zakat, haji, 4 kan. Kalau syahadah itu udah syarat ya, syarat diterimanya amalan ya. Kemudian membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, ya, mengangan-angan Al-Quran. Kemudian qiyamul lail, sholat tahajud, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak lagi. Ini supaya hati ini menjadi bening, menjadi bersih, suci. Dan kalau hati bersih, suci itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu mudah gitu. Ya. Itu mungkin hikmah kenapa disyariatkannya berpuasa, ya. Terus apalagi tadi Miss Levina yang bagian dari yang kedua tadi apa? Tadi agak terputus. Halo Miss. Bagian yang kedua tadi mungkin ada yang Ya, ter, bagian kedua terlewat tadi. ini ya baik Ustadz. Bagian kedua ketika kan kita hidup bersosial Oh nggak ya. hanya Muslim ya Ustadz. Kebenaran saya Mm-mm. pun banyak yang non Muslim. Ya. Jadi dia itu ada keinginan ketika di waktu-waktu tertentu di Ramadan, yuk buka puasa bareng gitu. Padahal Mm-mm. dia nggak puasa tapi mengajak kita untuk puasa bareng. Kadang Oke. ditraktir. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Terima kasih. Pertama mungkin untuk makanan ya. Makanan di luar Ramadan kan sama saja. Dia beli makanan seperti kita membeli makanan ya halal gitu kan. Karena label halal dari MUI atau sertifikat yang dikeluarkan dari pihak yang BPOM atau mana itu ya. Itu kan memang mewajibkan semua umat ini harusnya ya halal juga sekalipun kan ada agama yang tidak mau mengikuti misalnya tentang kehalalan babi misalnya gitu ya, daging babi misalnya. Tapi ya yang namanya sertifikat halal itu kan sudah di mana-mana dan teman kita yang akrab tuh pasti tahu ya kita harus mengkonsumsi yang halal. Ya. Pernah saya di Singapura itu mencari makanan itu banyak kafe-kafe gitu ya, warung-warung makan itu orang-orang Cina itu mempersilahkan kita. Dia sambil mengatakan ini halal halal. Jadi ada sertifikat MUIS kalau misalnya MUIS ya, Majelis Ugama Islam Singapura itu ya. Jadi ada tanda yang besar ya, sertifikat halal. Dia meyakinkan kita agar kita bisa makan di situ ya. Nah, yang kedua ya, yang dilarang adalah ketika kita beribadah ikut ibadah mereka itu yang tidak diperbolehkan ya. Nah kalau apa kita beribadah mereka mengikuti ya asal ada cara-cara yang di apa disyariatkan gitu ya. Mereka mungkin eh, apa ikut ya mendengarkan misalnya ikut menyimak gitu ya misalnya seperti itu ya mengenai masjid misalnya ya masjid itu dalam Al-Qur'an dikatakan ya fala yaqrabannal masjidal harama ya innamal musyrikuna najasun fala taqrabus salata. Jadi orang-orang musyrik itu najis ya kan maka janganlah mereka memasuki masjid ya. Nah di sini para ulama juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan apa najisnya adalah najis maknawi, ada yang mengatakan najisnya adalah najis fisik gitu kan. Nah kemudian berkembang ya berkembang. Misalnya ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud najis fisik ini ya seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka nggak boleh masuk di dalamnya gitu. Kalau masjid yang lain gimana? Ada yang mengatakan boleh. Ya, jadi uh, yang dimaksud apa ayat itu tadi adalah secara manawi. Karena dulu pernah ada Presiden Amerika masuk ke Masjid Istiqlal itu. Nah, itu di tempat kita. Kalau di tempat dia bagaimana? Ya asal dijaga aja kebersihannya, tempat duduknya, jangan sampai apa dijilatin oleh anjingnya misalnya lalu kita duduk di situ ya makanannya ya kan ya sebagaimana kita diajak makan dia di luar Ramadan ya di situ juga terserah saja itu juga untuk mempererat hubungan sesama muslim dan muslim harus menampilkan diri ya sebagai rahmatan lil alamin ya itu ya Miss ya tafadhol yang Terima lainnya kasih Ustaz. ya sami-sami ada Baik, lagi Mister Yusuf hadirin ya yang mau lain ini bertanya 10 menit lagi menuju jam 11. Mungkin ya masih ada pertanyaan dari yang lainnya. Kalau tidak nanti bisa kami simpulkan untuk diakhiri webinar kedua seri dari Al-Sidik ini. di chat ada yang nanya nggak Mister Yusuf Di chat, sebentar.
Ya, belum ada Ustaz. Ayan. Sudah tadi Miss Levina Ya. sudah. Baik, mungkin ini Ustaz karena juga waktu mungkin antum bisa kasih sedikit garis besar terkait materi hari ini. Silakan Ustaz Haris. Closing statement ya. Ya, Ya. Bapak dan Ibu, para guru, orang tua murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah itu untuk menuju kesolehan pribadi ya, tetapi ada tuntutan juga kita memperhatikan untuk bisa memperbaiki orang lain ya. Tapi jangan menunggu kita soleh secara sempurna kemudian baru ya memperbaiki orang lain, tidak ya, semampu kita. Karena surah Al-Asr itu Allah turunkan, suratnya singkat hanya 3 ayat, yang mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kalau seandainya Al-Quran itu hanya surah Al-Asr saja itu sudah cukup untuk panduan hidup ya. Nah, di dalamnya itu ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Kesolehan pribadi adalah ya illal ladzina amanu wa amilus solihat ya. Itu kalau orang yang tidak rugi adalah yang beriman dan beramal soleh. Terus kemudian yang kedua ada watawasau bil haq, saling menasihati tentang kebenaran. Kemudian watawasau bis sabr, dan saling menasihati tentang kesabaran. Ya, itu kan adanya interaksi satu sama lain ya. Dan kita mungkin para dai yang mau berdakwah, mendakwahkan Islam ini kepada yang lain, ya, bukannya untuk keluarga, ya, kepada saudara-saudara kita seiman, ya kan, tetangga, ya, sampai mungkin non Muslim, ya kan. Saya yakin non Muslim juga banyak yang senang dengan adanya puasa. Kadang-kadang mereka ikut juga karena faktor kesehatan tadi, ya. Ya, jadi kita menjadi orang yang berteman dengan dia, kita harus bisa mewarnai mereka. Terlebih ya para orang tua punya tanggung jawab mendidik anak, termasuk bagaimana ya mengelola Ramadan ini untuk anaknya yang nanti menjadi satu batu loncatan ya untuk 11 bulan yang akan datang, menjadi manusia-manusia yang lebih bertanggung jawab, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan sosial. Itu sangat penting sekali sehingga perlu ada perencanaan-perencanaan ketika Ramadan nanti ya, bagaimana mengelola, memanage ya, memberikan jadwal dan juga motivasi anak-anak di rumah maupun di lingkungan maupun di sekolah. Jadi ini menjadi bagian terpenting dari para orang tua agar menjadi orang tua yang nantinya ya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak, itu kita sudah melakukannya ya. Ramadan merupakan ya terminal bagi perjalanan kita setiap tahun untuk membangun energi lagi, untuk merecharge ya, mengembalikan energi supaya di Ramadan kita menjadi orang-orang yang masuk ya dalam madrasah madrasah Ramadan. Ini kurikulum Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika keluar dari Ramadan maka kita menjadi orang-orang mutakin, dan juga jangan hanya orang-orang yang hanya Ramadhaniun saja. Ramadhaniun itu orang-orang yang hanya beribadah bersemangat ketika Ramadan. Begitu Ramadannya ya lewat kemudian sudah biasa lagi ya, nggak ada efek dan pengaruh terhadap bekas-bekas Ramadan itu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang uh, dibimbing dan diluruskan jalan kita dalam menapaki ya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah pada Ustadz Haris atas tausiahnya, tadzkirah kita terkait persiapan kita menyambut Ramadan, yang tadi di awal dikutip hadis bahwa barang siapa yang berbahagia dengan masuknya Ramadan maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Mudah-mudahan persiapan ini dengan apa namanya yang diadakan oleh Al-Siddiq International School, seri webinar ini insya Allah bisa menjadi nilai tambah buat kita. Ramadan kali ini kita bisa lebih berkualitas. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Haris jazakumullah khairan katsiran, dan kepada seluruh undangan yang hadir,
para guru, staf Al-Sidik, Bapak Ibu wali murid Al-Sidik ataupun pihak luar yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Ramadan dalam keadaan sehat insyaallah. Assalamualaikum.